Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadidah Siregar, NIM 501573454. Di sini saya akan mencoba berdiskusi, yakni diskusi 8 tentang mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang ada yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Baiklah, adapun persamaannya yaitu yang pertama, struktur jenjang pendidikan memiliki persamaan yang mirip seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Misalnya, pendidikan di Filipina juga Malaysia sama dengan pendidikan dasar di Indonesia, yaitu berlangsung selama 6 tahun sebelum melanjutkan pendidikan ke menengah. Kemudian adapun yang kedua yaitu kurikulum terstandarisasi, fokus pada keterampilan abad 21. Contohnya di Singapura dan Indonesia. Adapun peran guru yaitu di banyak negara guru memiliki peran sentral dalam pengembangan pendidikan. Mereka tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing dan mentor. Mirip dengan yang diharapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Adapun perbedaan dalam implementasi pendidikan, yang pertama yaitu pendanaan dan sumber daya. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pendidikan dibandingkan Indonesia. Ini berpengaruh pada fasilitas dan pelatihan guru. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Negara-negara maju di Asia Pasifik lebih cepat dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Sementara di Indonesia, meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan dalam akses dan pelatihan. 3. Kebijakan pendidikan yang fleksibel. Di negara seperti Thailand, ada kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Di Indonesia, masih terdapat beberapa kebijakan yang kurang responsif terhadap konteks lokal. Adapun pengalaman di sekolah saya, yakni di SDN 100-900 Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yakni tentang pembelajaran aktif dengan menerapkan metode pembelajaran aktif. Saya mengajar di kelas dengan tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi menggunakan metode to stay, yakni 2 siswa yang tinggal di daerah asal dan 2 bertamu ke kelompok lain. Ini menjadikan siswa lebih aktif belajar, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar, karena tidak hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian saya juga menggunakan PowerPoint untuk menerangkan materi ajar saya. Yang kedua yaitu, silahkan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Hal-hal penting dalam artikel yang pertama yaitu, pendidikan di abad 21. Yakni pendidikan adaptif dan berorientasi masa depan. Kemudian globalisasi dan pasar bebas. Dampak teknologi terhadap pendidikan. Yang ketiga yaitu adapun peran pendidikan dasar sebagai pondasi nilai-nilai dan keterampilan. Berikutnya kurikulum dan pembelajaran. Pentingnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat serta pembelajaran aktif dan kreatif. Poin berikutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kualitas SDM sebagai kunci keberhasilan pendidikan dan pentingnya pemilihan dan pengembangan guru. Poin keenam yaitu pemberdayaan manajemen. Sistem manajemen yang fleksibel dan partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Adapun visi dan misi pendidikan, pertama yaitu reposisi visi untuk membentuk manusia yang utuh dan fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan. Adapun soal yang ketiga yaitu diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yaitu tantangan sistem pendidikan ASEAN. Kualitas pendidikannya yaitu ketimpangan antara
ketimpangan antara kota dan desa, kemudian pemerataan pendidikan, ketimpangan gender dan kekurangan guru, dan pendidikan tinggi, kekurangan dosen berkualitas, dan sistem jaminan mutu. Adapun semua negara ASEAN memiliki ketentuan hukum untuk pendidikan gratis dan wajib minimal di tingkat pendidikan dasar. Sistem umumnya yaitu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Yang kedua yaitu akreditas pendidikan menengah. Semua negara memberikan ijazah atau sertifikat untuk SMA. Hanya beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia memberikan akreditasi untuk SMP. Kemudian, pendidikan alternatif. Banyak negara ASEAN menyediakan program pembelajaran alternatif. Seperti Indonesia, ada paket A, 2 tahun moral, akademik keterampilan hidup. Kemudian ada Kamboja, Accelerated Learning, 3 tahun, kurikulum nasional tanpa sertifikat. Myanmar, pendidikan non-formal, 2 tahun, sertifikat dari Kementerian Pendidikan. Adapun Filipina, ALS, 8 bulan, 800 jam, berbagai keterampilan hidup, sertifikat nasional. Kemudian ada tantangan sistem pendidikan ASEAN. Kualitas pendidikan, ketimpangan antara kota dan desa. Kekurangan fasilitas, buku, laboratorium, perpustakaan, pemerataan pendidikan, ketimpangan gender seperti Vietnam, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, kekurangan guru di daerah terpencil, dan keterbatasan infrastruktur, transportasi, juga sosial ekonomi. Kemudian pendidikan tinggi, kekurangan dosen berkualifikasi, kurangnya komunikasi akademik, dan sistem jaminan mutu. AQRF, yakni ASEAN Qualification Reference Framework. Tujuan dan manfaat AQRF sendiri yang pertama yaitu tujuannya mendukung pengakuan kualifikasi, memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, kemudian meningkatkan mobilitas pelajar dan pekerja, mendorong transparansi dan kualitas sistem. Kemudian hanya 4 negara yang sudah bergabung yang mengikuti keterlibatan negara-negara. Yang pertama yaitu negara Malaysia, Filipina, Thailand, juga Indonesia. AQRF ini sendiri tidak menggantikan sistem nasional, tetapi memfasilitasi perbandingan antar negara. Kemudian adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu penguatan kerangka dan mekanisme yang sudah ada, kemitraan baru termasuk dengan sektor swasta, sinergi dan dukungan terhadap agenda pendidikan baru di tingkat global, ASEAN, dan nasional. Demikianlah hasil diskusi 8 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.